Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Huda. Saya mahasiswa semester 1 dari jurusan PAI. Izinkan di sini saya untuk sedikit menyampaikan tentang mata kuliah Ulumul Hadis yang berjudul Sanad dan Matan. Sebelum memasuki ke pokok pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menceritakan latar belakang tentang sanad dan matan hadis. Untuk mengetahui atau untuk mempelajari suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu menentukan kualitas hadis tersebut, yaitu caranya dengan melalui sanad dan matan. Kenapa harus sanad dan matan? Karena sanad dan matan itu adalah kedua unsur hadis yang sangat penting, sehingga itu bisa sangat mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Karena sanad tanpa matan tidak bisa disebut hadis. Sebaliknya, matan tanpa sanad juga tidak bisa dikatakan hadis. Kalaupun bisa dikatakan hadis, itu dinyatakan hadis palsu atau hadis maudhu. Memasuki bahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian sanad dan matan. Dalam bahasa artinya, sanad itu adalah al-mu'tamad, artinya sandaran atau tempat bersandar atau yang menjadi sandaran. Sedangkan menurut istilah adalah mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Jadi, sanad adalah orang-orang atau rantai penutur hadis atau yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan kepada matan. Lebih jelasnya adalah sanad itu adalah rentetan para penutur hadis yang meriwayatkan hadis sampai kepada matan. Contohnya adalah haddatsana Musaddadun haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan Yahya dari Ubaidillah, berkata Ubaidillah, menceritakan kepadaku Khubayb bin Abdurrahman dari Hafs bin Asim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu adalah sedikit contoh sanad. Biasanya dalam sanad itu ada lafaz haddatsana. Haddatsana itu artinya telah menceritakan kepada kami. Itu salah satu tanda-tanda bahwa itu sanad. Sedangkan pengertian matan adalah menurut bahasa artinya keras, kuat, atau sesuatu yang tampak dan yang asli. Sedangkan menurut istilah adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yaitu dikatakan matan. Ali Muhammad Nasir mengatakan tentang definisi matan, yaitu lafaz-lafaz hadis yang sebab lafaz-lafaz tersebut terbentuklah makna. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa matan itu adalah merupakan materi berita atau redaksi yang disampaikan oleh sanad terakhir, atau lebih tepatnya adalah matan itu redaksi hadis atau isi hadis itu sendiri. Contohnya adalah qala sab'atun yudhillumuhumullahu ta'ala fi dhillahi yaumala dhilluhu. Yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Di sini sudah jelas bahwa matan itu adalah isi dari hadis itu sendiri. Yang kedua adalah unsur-unsur yang terdapat pada sanad dan matan. Sanad merupakan rentetan dalam periwayatan hadis. Keberadaan sanad adalah hal yang sangat penting, sangat urgen dalam menentukan kualitas hadis tersebut. Ada beberapa unsur sanad. Yang pertama adalah rijal al-sanad, yaitu perawi-perawi yang ada dalam sanad dari yang pertama sampai yang terakhir. Itu namanya rijal al-sanad. Dan yang kedua adalah ittisal al-ruwat, yaitu silsilah sanad. Dan yang terakhir adalah tahammul wa al-ada
atau metode periwayatan dan lambang-lambang periwayatan. Itu namanya tahammul wa al-'ada. Dan yang pokok pembahasan yang kedua adalah sanad dan hubungannya dengan dokumentasi hadis. Yang pertama adalah dokumentasi sanad hadis. Dokumentasi sanad hadis adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat urgent dalam menjaga keaslian atau keotentikan hadis tersebut. Karena merupakan sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran, yang sudah menjadi pola amaliyah di masyarakat. Sufyan al-Tsauri mengatakan, sanad adalah senjata orang mukmin. Seandainya ia tidak bersenjata, lalu dengan apa dia akan berperang? Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa senjata yang dimaksud adalah bukan senjata pedang, samurai, atau parang atau yang lainnya, tapi senjata di sini adalah kekuatan argumen. Kekuatan argumen, jika kita menjelaskan sesuatu, itu harus punya dasar hukum yang kuat. Itu namanya senjata. Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, sanad adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, niscaya banyak orang yang akan berkata seenaknya. Artinya adalah sanad itu adalah bagian dari agama yang sangat penting untuk membuat orang punya fondasi yang kuat dalam beragama. Selanjutnya adalah peranan sanad dalam dokumentasi hadis. Peranan sanad dalam kaitannya dengan dokumentasi hadis yaitu menyangkut pengumpulan dan pemeliharaan hadis, baik dalam bentuk tulisan atau dengan mengandalkan daya ingat yang kuat. Menurut Fahrur Rahman yang dikutip dari Badri Khairuman, memerlukan proses penerimaan, naql, dan tahammul hadis oleh seorang rawi dari gurunya, dan setelah dipahami, dihafalkan, dihayati, diamalkan, ditulis, ditatwin atau tahrir, dan disampaikan kepada orang lain sebagai muridnya dengan menyebut sumber pemberitaan riwayatnya. Pendokumentasian hadis terkait pengumpulan dan penyampaian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui hafalan maupun melalui tulisan yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan mereka yang datang sesudahnya. Yang rangkaian mereka itu disebut sanad, sampai generasi yang dibukukan hadis-hadis tersebut, seperti Malik ibnu Anas, Ahmad ibnu Hambal, Bukhari, Muslim, dan lainnya, yang telah menyebabkan kepemeliharaannya hadis-hadis sampai di tangan kita seperti sekarang ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.